Ini yang dari kelas mulai nyalain kameranya dulu. Yang lain mana nih? Iza, Adinda, Arina, Alin, Izan. Kameranya silakan dinyalain dulu. Oh ya, sebelum gue lupa, kalau ada yang perlu buku buat latihan TOEFL sama IELTS, boleh WA ke gue ya, minta. Nanti gue kirimin. Tadi si Niko udah. Yang lain mana nih? Maisara. Kok tumben lihat lu, Jul? Dan rambut panjang, Kak. Oh, Chris, kameranya mana, Chris? Alim, Iza, Maisara. Oke, sebelum mulai, ini kita udah ngulangin materi ya. Oh, ini ada yang ngechat. Oke, Maisara nggak bisa. Oke, Adinda juga nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Hasil tesnya, hasil tes yang tadi kalian kerjain ya, yang 5 soal tadi. Nemuin kendala di mana sih? Ini beberapa gue ngeliat masih ada yang nilainya kurang bagus ya, kurang bagus. Bukan kurang jelek ya, kurang bagus. Ada problem apa nih tadi ngerjain? Emang mungkin kalau di awal gue nggak berapa ngejelasin ya soal gimana caranya kita tiap-tiap tipe soal tuh gue nggak jelasin semuanya gitu ya. Cuman emang gue berharap sih ada apa ya, ada peningkatan lah dari kalian ya. Cuman gue mau tanya dulu nih, kalau dari kalian sendiri, kira-kira gimana nih? Ada nemuin kendala di bagian mana? Lalu, oh iya, buat yang ikut kelas gue minggu kemarin, tenang aja, gue belum lupa. Cuman belum hari H-nya, ya santai aja. Coba gue mau tanya dulu ya, dari siapa dulu ya? Coba dari Ojan dulu deh. Ojan ngerjain nggak Jan tadi Jan? Yang tadi Kak? Iya, yang 5 soal Jan. 5 soal tadi aku ketiduran jadi tinggal 1-2 menit aku buru-buru. Oh oke, nggak keburu ngerjain nih. Iya. Boleh Nazla, silakan kalau mau izin bentar. Kalau Niko gimana nih? Ada option yang mengecohkan. Di pertanyaan yang kayak gimana nih? Udah lupa sih, Kak. Mengecohkan nanti. Pokoknya ada yang bikin bingung gitu. Sambil kita bahas, kita lihat ya. Kalau Ray gimana Ray? Ininya sih Kak, teksnya rada ribet aku tadi bacanya. Ribet. Itu di bagian mananya tuh? Bukannya teksnya gue perhatiin lumayan ya sedikit susah lah gitu ya, sedikit susah. Iya, emang sedikit susah tadi. Jadi lumayan bingung pengen jawab apa. Oke. Kalau Dini gimana Din? Sama tapi ada beberapa yang ngerti, ada yang enggak. Terus kalau misalnya ada pilihan yang ngecoh, jadi harus baca paragrafnya ulang, jadi makan waktu lama kayak gitu. Oke. Tapi nilai lu udah lumayan sih ya. Atau ada yang ngasal-ngasal dikit nggak? Ada. Oke. Nggak perlu tahu lah ya nomor berapa. Oke, kalau misalkan Izan gimana Izan? Sama sih Kak, mengecoh aja soal-soalnya. Dina?
Arina. Apa ya? Kayaknya salah pengertian dari teksnya deh. Sama pilihannya yang ngecoh. Sorry diulangin. Pengertian dari teksnya kayaknya salah interpretasi gitu. Terus sama optionnya yang ngecoh. Oke. Sasa gimana, Sa? Jadi bacanya cepet-cepet, terus ngartiinnya jadi kayak cuma baca sekilas gitu. Karena tadi aku ngantuk, Kak. Oh, lo ngerjainnya sambil ngantuk. Kenapa lo ngantuk? Belajar sampai malam? Enggak sih. Enggak. Terus ngapain? Chat cowok sampai malam? Enggak, Kak, enggak. Oke. Ya udah dijaga ya kalian by the way udah mau deket-deket gini mesti jaga stamina ya, mesti jaga kesehatan juga ya. Oke, kalau Ijul gimana Ijul? Yang similar Kak. Biasanya kayak mirip-mirip gitu, bingung saya jawabnya. Oke, Chris? Kayaknya lu nggak ada kendala ya, Chris ya? Tahu Kak? Kalau lu gimana tadi yang 5 soal tadi? Ya ada yang ngasal tapi iya begitu sih. Itu cuma masalahnya itu saya takut bisa ada itu apa tuh bingung jawabnya mana ada dua kayak satu soal ada dua jawaban mungkin jawabannya. Jadi kayak gitu Kak jawabannya yang mirip-mirip banget. Oke, Alin gimana Alin? Sama sih Kak, jadi kayak bingungin teksnya terus pas baca soalnya lupa isi teksnya apa, baca ulang jadi lama, bingung. Gian? Tadi kendalanya itu Kak, ngebaca. Tapi saya sambil ngerjainnya bareng kelas Zoom sekolah gitu Kak. Jadi kelas progresif untuk TBK. Jadi nabrak gitu saya kerjain dua-duanya. Oke. Ya udah. Coba kita langsung bahas aja kali ya. Tapi kalian pada masih ingat nggak apa namanya? Oh jangan pada masih ingat ya. Kira-kira yang gue kemarin jelasin cara yang terutama yang skimming sama skippingnya versi gue itu kira-kira bisa diaplikasikan nggak sama kalian selama ini ngerjain TO? Bisa. Bisa Kak. Bisa Kak. Berarti nggak mau bazir lah ya. Oke. Ada yang masih punya problem di bagian vocab nggak? Nggak ada. Ada. Saya. Oke. Aku Kak. Kak. Masih banyak ya, masih banyak. Coba mulai dari sekarang nyempetin waktu luang kalian pakai buat baca-baca buku, baca-baca berita. Kalau bisa sih berita, ya mau itu kalau kemarin kan gue masih bilang kalian mesti timbulin niat baca dulu. Kalau sekarang itu kalian udah wajib baca berita deh kalau gue bilang. Ya diwajibin deh. Lu mewajibkan diri lu buat baca berita yang dalam bahasa Inggris. Per hari itu minimal 2 artikel deh coba. Kalau misalkan kan gampang lah ya kalau cuman 1 hari 2 artikel gitu kan gampang ya masih ya paling 1 artikel itu selama-lamanya lu baca itu kan paling cuman 15 sampai 30 menit lah gitu ya. Dicoba dulu. Terus kalau yang buat kalian yang udah punya minat baca waktu buat hiburannya silahkan dipakai buat baca-baca buku. Jangan lupa vocab dicatetin terus dibaca-baca. Terus si root words-nya juga dibaca-baca. Ya, yang akar kata yang kemarin gua ada sempat kasih, coba dibaca-baca juga. Ingat bukan dihafalin ya. Bukan dihafalin tapi dibaca-baca. Terus coba lu latihan. Kalau misalkan lu baca-baca root words itu lu sambil latihan. Misalkan gini.
root words yang awalannya misalkan non deh. Ya, awalan non. Lu coba cari vocab-vocab yang awalannya itu non. Kira-kira punya meaning yang mirip nggak kalau misalkan ada awalan non? Kan berarti yang bukan gitu lah ya. Ini gue cari yang gue cariin yang contoh simple. Ya, supaya apa? Supaya nanti makin ke depannya kalian makin terbiasa. Terus kalau misalkan bisa lagi nih ya, kalau misalkan bisa lagi, coba yang gua kemarin bilang catatan vocab kalian, supaya kalian ada minat baca. Dulu sih gue coba aplikasinya di anak-anak SMP sama anak-anak SMA ya. Coba lu bikin catatan lu itu semenarik mungkin deh. Ya entah itu lu printin pakai gambar si kata-kata tersebut atau entah misalkan kata duck atau duckling misalkan. Ya, itu lu sekalian tulis meaningnya, tapi lu sekalian juga kasih gambar anak bebek misalkan atau apa. Pokoknya lu coba bikin semenarik mungkin supaya apa? Supaya itu bisa apa ya? At least bisa nempel lah. Ya, cuman ingat karena mungkin apa ya? Karena mungkin UTBK tuh biasanya gue bilang lagi balik lagi bacaan-bacaannya biasanya munculnya dari berita yang kekinian. Ya, jadi kalau bisa bagusnya emang lu mulai coba baca berita. Ya, bagus juga kok buat nambah wawasan baca berita. Oke, itu aja. Kita coba langsung bahas aja dulu ya. Kita coba langsung bahas. Kalau mau matiin kamera boleh. Oke, dari nomor 1 dulu ya. Coba gua mau minta bantuan kalian ngartiin deh. Oke, gua mau minta bantuan kalian mengartikan. Buat yang teks A nih. Yang teks A, coba gua minta bantuan paragraf aja ya. Teks A paragraf 1 dulu deh. Coba gue minta bantuan Ojan. Teks A paragraf. Coba Jan. Di Berlin Reuters. Boleh lu mau baca dulu, boleh baca. Oh oke. Soalnya aku belum baca Samsung tadi. Lu baca aja dulu. Boleh bersuara bacanya. Yang teks A paragraf 1 aja ya, Jan? Oh, paragraf 1 aja, Pak? Iya, paragraf 1. Oke. Sambil disiapin paragraf 2 Adinda. Ya Adinda. Oh Adinda audionya nggak bisa juga ya? Kak. Oke Adinda nggak usah deh kalau gitu. Kakak. Play aja paragraf yang kedua ya siap-siap ya. Kak. Oke Jan. Ini aku boleh tulis artinya nggak di chat? Jadi nggak bebelit gitu, nggak bebelit di lidah ntar pas ngomong. Lu mau tulis dulu maksudnya? Oh, lu mau di chat aja? Iya di chat aja. Oh ya udah silahkan.
Kalau gitu Adinda juga nggak apa-apa deh di chat paragraf 2 ya Adinda. Ray paragraf 3 aja Ray. Kakak, Jan, kenapa? ini American of their menus ini benar-benar menu di restoran atau gimana? Intinya itu ya pokoknya daftar menu lah ya, menu yang ada di mereka itu. Iya Dinda paragraf kedua. Oke ini kata Ojan ya, tidak ada lagi Coca-Cola, Budweiser, Marlboro, Whisky Amerika ataupun kartu Express Amerika, orang-orang Amerika. Sejumlah restoran di Jerman mengambil semua menu dari warga Amerika untuk protes perang di Irak. Mengambil semua menu dari warga Amerika, salah ya. A growing number of restoran, ya sejumlah restoran yang terus bertambah, gitu ya, terus bertambah jumlahnya nih si restoran yang lagi dibicarakan sama dia nih, yang ada di Jerman. Ini taking everything American off, itu maksudnya adalah membuang atau mencopot atau meniadakan segala sesuatu yang berbau Amerika dari menu mereka sebagai bentuk protes terhadap perang yang ada di Irak. Oke, Jan? Oh, oke. Ya, jadi ini lagi ngomongin bahwa ya si restoran yang masih terus bertambah ini ya jumlahnya yang ada di Jerman, ini nih istilahnya nggak mau lagi lah ya pakai segala sesuatu yang berbau Amerika. Jadi dicopot sama mereka, dibuang sama mereka dari menu mereka, gitu ya, dari menu restorannya untuk sebagai bentuk protes ya terhadap perang yang ada di Irak. Nah ini contohnya apa? Nggak ada lagi Coca-Cola, nggak ada lagi Budweiser. Budweiser itu nama minuman beralkohol ya dari Amerika. Kemudian nggak ada lagi Marlboro, nggak ada lagi whisky Amerika, dan bahkan kartu Express itu udah nggak ada lagi. Gitu ya. Kemudian paragraf yang kedua, Adinda coba.
Ray siap-siap paragraf 3 ya Ray. Mau dicatat boleh, mau di ngomongin boleh Ray. Ngomong aja deh Kak. Ya lebih enak ngomong ya. Oke. Although the protests are mainly symbolic, whereas in dozens of bars and restaurants in Hamburg, Berlin, Munich, Bonn, and other German cities are telling patrons, sorry, Coca-Cola is not available anymore due to the current political situation. The boycotts appear to be part of consent. Oke, ini kata Dinda udah nih ya. Meskipun protes tersebut bersifat simbolik, sering banyak pelayan di bar dan restoran di Hamburg, Berlin, Munich, Bonn, dan kota Jerman lainnya mengatakan kepada pelanggan, maaf Coca-Cola tidak tersedia lagi disebabkan oleh keadaan politik. Ya benar. Ya mungkin ada sedikit-sedikit yang miss, cuman ini maksudnya dia ngertiinnya benar. Yang mau disampaikannya, ya mau disampaikannya itu apa? Yaitu si protes yang sebenarnya itu cuman sebagai sebuah simbol aja, ya cuman sebagai sebuah petunjuk lah buat Amerika gitu ya bahwa mereka ini melakukan protes, intinya gitu ya. Nah ini dengan cara apa gitu ya si protes tersebut dilakukan? Ya terutama dilakukan oleh para pelayan ya yang ada di bar dan restoran yang ada di Hamburg, Berlin, Munich dan Bonn. Hamburg, Berlin, Munich, Bonn dan beberapa kota lain di Jerman. Ini mereka memberitahu pelanggannya mereka nih, ya patrons itu pelanggan, maaf bahwa Coca-Cola itu nggak ada lagi, ya dikarenakan oleh situasi politik atau keadaan politik. Oke, silakan yang paragraf ketiga, Ray. Itu intinya ada dua gerakannya itu masih gerakan baru gitu kan, masih baru lahir. Habis itu ada dua website yang intinya sama-sama untuk memboikot brand-brand dari Amerika. Oke, kita langsung ke intinya berarti ya. Siap. Siap. Bagus. Thank you, Ray. Kalau gue boleh bantu artiin si Ray ya benar ya. By the way yang belum tahu arti nascent ini ya. Nascent ini apa ya? Kayak baru bermunculan ya, baru lagi bermunculan lah dan punya potensi yang besar ya kira-kira gitu. Ini boikotnya ini menjadi gitu ya, menjadi sebuah gerakan yang mendunia. Oke. One website www.consumersagainstwar.de calls for boycotts of 27 top American firms from Microsoft to Kodak, while another www.busters.org urges the millions of people against the war to boycott brand Amerika. Ya, ini intinya ada dua website gitu ya. Dua website tersebut ini menjadi bagian dari gerakan yang mendunia tersebut. Ya, ini mereka yang satu memboikot 27 perusahaan Amerika ya yang top lah, yang teratas lah gitu ya, mulai dari Microsoft hingga Kodak dan yang lainnya. Ini ada website satu lagi @busters.org. Ini kayak ngajakin berjuta-juta orang untuk melawan millions of people against the war. Ini maksudnya
berjuta-juta orang yang tidak setuju gitu ya terhadap si perang tersebut. Untuk apa? Untuk ikutan memboikot brand Amerika. Ya, paragraf yang keempat, silahkan Alia. Alianya mungkin lagi ke toilet. Iza. Iya bentar Kak. Ya. Coba yang paragraf keempat, Za. Mau langsung maksudnya si paragraf keempat boleh. Oh bentar. Ini obscenities ini artinya apa ya? Extremely offensive. Oke, Iza juga udah nih ya. Kata dia intinya kemarahan konsumennya itu memuncak, terus demonstrannya anarkis gitu, mecahin jendela McD, ngehalangin polisi yang ngelindungin restoran Amerika itu enggak sih? Terus ngajak orang-orang untuk ngeboikot produk Amerika. Oke, coba kita lihat ya. Benar nih ya kata Iza, intinya itu ya akhirnya si kemarahan konsumennya meningkat, ya, memuncak, ya, sampai mereka melakukan sesuatu yang anarkis, gitu ya. Itu ada dia mecahin jendela McD, ya, restoran McD karena McD itu dari Amerika, kemudian hingga memaksa gitu ya, memaksa atau membuat para polisi pakai pakaian anti huru-hara ya buat bergerak masuk ke dalam restoran dan melindungi para staf serta konsumen dari restoran cepat saji Amerika tersebut. The attackers, para penyerangnya ya, para demonstran yang melakukan kegiatan anarkis tersebut, ini spray itu apa ya, nyemprot, kayak misalkan nyemprot itu yang kayak bikin coretan, bikin tulisan gitu ya, pakai pilok gitu. Spray ngomongin
apa ya, kata-kata yang benar-benar ofensif lah, ya kata-kata yang benar-benar kasar lah intinya gitu. Dan kata-kata boykot di jendelanya. Oke, itu yang buat artian paragraf 1. Ya, kita cek yang teks A, kita cek yang teks B nih. Kita nggak usah lihat soalnya dulu ya, gue mau minta bantu artian dulu. Coba next, Chris next. Paragraf 1 teks B, Chris. Ya, artiin ya Kak. Ya, boleh langsung ke maksudnya dia mau ngomongin apa, boleh per kalimat ya tadi. Kalau yang tadi di teks A kan dia pendek-pendek paragrafnya. This economic advantage in turn is used to sponsor terror and killings. Advantage itu apa dia kayak advantage Kemajuan ekonomi. emang kemajuan bukannya kemajuan itu improvement? Enggak juga, advantage itu juga. Bukan kemajuan ya, lebih ke manfaat gitu kayaknya, manfaat. Bermanfaat. Oh, keuntungan bukan Kak? Ya, keuntungan, manfaat sama. Keuntungan ekonomik ini digunakan untuk mensponsor ketakutan dan pembunuhan dalam Islam dalam negara Islamik. Ya, negara-negara Islam. Negara-negara Islam seperti Afghanistan dan Irak. Oke, terus saat produk boykot dibawa ya? Dilakukan oleh konsumer di Timur Tengah dan beberapa negara negara Eropa penjualan company ini reported apa ya? Dilaporkan turun 10% dan amount jumlah, and this amounted to big numbers for giant company. Dan ini intinya jumlah tersebut itu tuh ikutan kena gitu si perusahaan-perusahaan yang besar tersebut itu ikut kena tuh, banyak yang ikut kena gitu. Oke, next yang thus it is dan thus masuk akal untuk Muslim, especially terutama di Malaysia untuk melakukan suatu aksi yang sama. Iya, yang sama. Ya.
Terus Untuk for example, lebih jauh lagi, contohnya kita ada mukmin. Mukmin itu itu merek itu. ya merek. Oh iya, kita punya Gigi mukmin. odol mukmin instead kita Instead Tidak, of itu kayak ini. Jadi itu dia bilang kita punya odol mukmin tuh odol mukmin dari sebagai gantinya Colgate etc. Oke, ya. Dan Oke, udah ya Chris ya? oh ya udah. Oke, thank you Chris. Cuman balik lagi gue ngomong ke kaliannya, kalau misalkan mau ngertiin ginian, nggak perlu per kata-kata, nggak perlu. Ya, yang penting per kalimat itu lo tahu maksudnya. Oke, yang teks B ya, yang paragraf 1. Si manfaat ekonomi tadi nih, si manfaat ekonomi ini digunakan gitu ya untuk mensponsori atau mendukung teror dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di negara-negara Islam seperti Afghanistan dan Irak. Oke, dan ketika si boykot produk tersebut dilakukan nih oleh para konsumen yang ada di Timur Tengah tersebut dan beberapa negara-negara di Eropa, penjualan dari perusahaan-perusahaan tersebut ini dilaporkan turun sebanyak 10%. Dan hal tersebut ini nih ya, si penurunan yang sejumlah 10% ini dialami oleh banyak gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah, makanya ini rasional nih ya, kalau misalkan orang-orang Muslim ya, terutama yang ada di Malaysia untuk melakukan aksi yang sama. Oke, apalagi ya banyak alternatif gitu ya buat produk-produk yang diboikot. Oke, kayak misalkan dia bilang nih, kita punya pasta gigi mukmin buat gantiin Colgate. Terus ada Fab atau Breeze, ini bisa digantiin sama Daya atau Putri Mas dan lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya paragraf yang kedua di teks yang B nih ya. Takut waktunya nggak cukup. There are a few questions arise in regard to boycott, such as how effective is the approach and why not boycotting all the products altogether. In answering this question, Sabasun has reiterated to look at collapse of the apartheid regime in South Africa as the best example. Oke, ini dia lagi ngomongin bahwa ada beberapa pertanyaan nih ya yang muncul dalam yang menyangkut gitu ya, menyangkut si boykot. Kira-kira si boykot ini nih seberapa efektifnya sih ya, gitu ya. Terus kenapa nggak ngeboykot semua produknya, dia bilang gitu ya. Dan buat menjawab hal ini ya, si Sabasun ini, entah siapa nih Sabasun, ini lagi ngasih contoh ya, ngasih contoh untuk melihat jatuhnya rejim apartheid di Afrika Selatan sebagai contoh yang paling bagus lah, ya paling mendekati lah. Ya, reiterate itu kayak ngulangin, ya kayak dia membicarakan atau mengulang atau lagi ngomongin sesuatu yang udah pernah terjadi lah. Oke, kemudian yang paragraf terakhir, to answer this question, untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya, dalam hal kenapa kita nggak ngeboikot semua produknya, Sabasun ini has an approach to do what can be done when one cannot do all.
Oh, jadi dia lagi ngomongin ini ya, ngambil langkah yang bisa diambil. Oke, ketika seseorang atau satu individu itu nggak bisa melakukan semuanya. Intinya yang bisa kita lakukan aja deh, gitu ya. Kenapa nggak mau ngeboikot semuanya? Hence, a few products that are really needed by consumers are offered in a limited floor space and a promotion is done for the product. Oke, jadi buat konsumen-konsumen itu ternyata masih ada aja yang mau pakai gitu ya mereka ya. Cuman dikasih tempat yang terbatas lah. Ternyata Sabasun itu nama minimarket atau nama supermarket gitu kayaknya sih ya. Dan nggak ada promosi yang dilakukan buat si produk yang diboikot tersebut. While products that are boycotted completely will not even get a space on the shelves, let alone floor space. During the early phase after the campaign was in progress, the effect of the boycott is very obvious. When Sabasun suffer a loss of nearly ringgit Malaysia, 150.000 ringgit Malaysia. Oke, ini jadi paragraf yang ketiga ini intinya lagi ngomongin soal tindakannya yang dilakukan oleh si Sabasun tersebut, ya. Dan tindakan-tindakan itu tuh meliputi tidak memberikan tempat terhadap produk-produk yang diboikot gitu ya, cuman yang masih dibutuhkan oleh konsumen. Ya, ini dikasih tempat yang sedikit, bahkan dia bilang itu dikasih floor space. Floor space itu kayak kalau di supermarket itu kan ada yang di bawah, ada yang barang-barang yang ditaruh di bawah sama yang ditaruh di rak, jadi ditaruh di bawah. Terus nggak ada promosi yang dilakukan buat produk tersebut. Dan untuk produk yang benar-benar diboikot, ini bahkan nggak mendapatkan tempat sama sekali, gitu ya. Dan hal tersebut ketika fase-fase awal, gitu ya, saat melakukan kampanye tersebut, kampanye memboikot produk tersebut, ini efek boikotnya kena buat si Sabasun juga nih ya, di mana si Sabasun tersebut menderita kerugian hampir mencapai 150.000 ringgit Malaysia. Oke, kira-kira itulah yang dibicarakan di teks A sama di teks B. Thank you buat yang tadi udah bantuin gue. Kita lihat ya. From the second passage, it can be inferred that the topic discussed before the text B is. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah dari paragraf yang kedua. Ya, ini kita bisa menyimpulkan bahwa topik yang dibicarakan sebelum si teks B itu kira-kira apa? Ya, atau bahasa lainnya paragraf sebelumnya itu kira-kira membicarakan soal apa? Oke, coba Ijul. Muhammad Aslim Izul Haki. Ijullah ke WC kayaknya, oh ada. Mik lo kenapa bro? Males ngomong, oke yaudah, kalau gitu gua aja yang jawab ya. Ini lihat ya, dimulai dari kalimat pertama yang di teks B. Kalau misalkan lo nemu soal seperti ini, lo langsung lihat kalimat pertama dari paragraf yang dibicarakan. Oke, ini dia bilang second passage, jadi bacaan yang kedua teks B ini ya. Ini lihat kalimat pertamanya. This economic advantage in turn is used to sponsor terror and killing in Islamic countries such as Afghanistan and Iraq. Ya, berarti paragraf sebelumnya itu pasti membicarakan yang berhubungan dengan keuntungan dari sisi ekonomi tersebut. Ya, kita lihat. Yang A, basic reason for repelling American products. Enggak. Ya, lu lihat kalimat pertamanya. The terror for Islamic countries. Enggak. Yang C, the motivation for not boycotting all the products altogether, enggak. Ya, ini kalau mau yang C ini adalah apa nih? Kalau mau dia misalkan teksnya sampai di paragraf kedua aja. Ya, terus pertanyaannya adalah paragraf yang selanjutnya dari teks B. Bisa ngomongin motivasinya.
Ya, motivasi untuk kenapa kita nggak ngeboikot semua produknya bareng-bareng. Oke, kemudian yang D, the effectiveness in carrying out the program. Yang D ini juga sama. Kalau misalkan yang ditanyain adalah paragraf yang setelah paragraf terakhir dari bacaan ini. Ya, yang after lah. Kalau ini kan before the text B. Ya. Kemudian the economic advantage of the American firms. Nah, ini ya yang kira-kira bisa, yang kira-kira mungkin berhubungan. Ya, itu adalah manfaat ekonomi dari perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, ini jawabannya nih yang E, yang berhubungan dengan manfaat ekonomi. Ada yang mau ditanyakan nomor 1? Kak, saya mau nanya itu dong Kak. Tadi tuh Nazla sempat bingung di maksud pertanyaan ya Kak. Maksud pertanyaannya. Iya. Oke. From the second passage, itu kan dari paragraf yang dari bacaan yang kedua. Ya, ini kita bisa menyimpulkan bahwa topik yang dibahas ya sebelum si teks B. Jadi gini, ini kan teks B. Iya. Jadi ini sebelum teks B-nya ada topiknya, tapi bukan yang ini, bukan yang karena ini dua teks yang berbeda sebenarnya. Oh iya Kak. Ya paham Kak. Makasih Kak. Ya ini bukan dua bacaan yang sama, bukan. Tapi dia ini dua bacaan yang berbeda, dua teks yang berbeda. Jadi kayak istilahnya pertanyaannya itu mirip sama yang the paragraph before atau after the text, misalkan teks B atau teks A itu kira-kira membahas soal apa. Oke Nazla? Oke Kak, makasih Kak. Jadi kalau ketemu pertanyaan seperti ini, langsung lihat aja yang dibahas awal-awal. Ya, tapi kalau misalkan yang after nih yang ditanyain, itu lo lihat kira-kira dia di akhir tuh membicarakan soal apa. Oke, di akhirnya. Gitu ya kalau yang after. Kalau yang before atau yang preceding, ya preceding itu yang sebelum, itu yang kalimat pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kedua bacaan tersebut, dari dua bacaan tersebut nih, yang teks A dan teks B, ini kira-kira sama dalam hal apa nih? Oke, ini tadi kita udah coba ngertiin. Ya, kita lihat dulu. Yang jawaban A. Masalah yang digarisbawahi dari kedua bacaan. Masalah yang digarisbawahi di bacaan yang A tadi itu kira-kira apa nih, Ko? Ya, Kak. Dari bacaan yang pertama yang A itu kira-kira masalah yang dibicarakan di situ apa? Tentang pemboikotan produk Amerika. Kalau yang di teks B? Boikot juga. Sama-sama boikot masalahnya. Ya, yang dilakukan. Cuman kalau misalkan dari yang thank you nih, kalau yang pertama yang teks A, ya itu dia lebih ngomongin cara kerjanya mereka memboikot produk itu seperti apa. Oke, terus di situ dijelasin bahkan sampai dikasih contoh, ya dikasih contoh di paragraf yang keempat, contoh tindakan yang dilakukan, gitu ya, pemboikotan produknya yang menjadi masalahnya. Oke, kemudian kalau yang di teks B ini juga sama, yang masih ngomongin sebuah masalah yaitu apa? Boikot produk. Ya, jadi bisa nih yang A. Coba kita lihat yang B. Point of view. Ya, sudut pandangnya si penulis.
Oke, kalau yang ini yang teks A itu dari sudut pandang orang ketiga, ya. Tapi lo lihat di teks B. Di teks B, ya, ini lo lihat di sini nih terutama nih. For example, we have movement toothpaste instead of Colgate. Ya, ini dia lagi membicarakan diri dia sebagai orang Malaysia. Ya, berarti dari sudut pandang orang pertama. Beda. Yang B ya. Yang C, efek dari masalahnya. Efeknya. Kalau yang A, efeknya adalah, dampaknya adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh para konsumen. Kalau di yang B ini dia lebih ngomongin dampak kerugian yang ditimbulkan si boykot produk tersebut terhadap si sabasunnya, ya, si yang mungkin tadi gue bilang minimarket ataupun supermarket yang ada di Malaysia. Beda ya berarti dampaknya. Kemudian yang B, the area of the problem taking place, jelas ini juga beda. Oke, kemudian yang E, the reason leading to the problem, alasannya. Nah, ini kita lihat alasannya, ya, alasan yang bisa intinya alasan dari masalah tersebut lah, ya. Kita lihat kalau yang A, kira-kira alasannya apa? Ini ya, protes atas perang di Irak. Udah. Protes atas perang di Irak. Alasan mereka melakukan boykot produk tersebut. Ya. Kemudian kalau di teks B, lo lihat. Alasan mereka memboikot produknya di sini apa? Ya, bukan ini loh. Ya, bukan yang terror and killing in Islamic countries such as Afghanistan and Iraq, bukan. Ya, tapi apa? Mereka ini ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan melakukan boykot produk. Kenapa ikut-ikutan melakukan boykot produk? Ya, ya karena menurut mereka mereka ini seharusnya mengambil aksi yang sama sebagai seorang muslim. Ya, mereka itu memboikot produk alasannya itu. Thus, it is rational for Muslim, especially in Malaysia, to take similar action. Oke, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena selama ini boikot produk tersebut dilakukan oleh para konsumen yang ada di Middle East sama di European countries. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A, nomor 2. The problem underlying in both passages. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, nomor 3. The part following the passage will likely discuss about. Ya, ini kita coba cek langsung ke sini, ke yang kalimat terakhirnya. Still, as I discovered on a 2-month trip to Africa, India, and Spain, a host of individuals, organizations, and businesses are working to solve water's dismal arithmetic. Ya, untuk nge-solve water's dismal arithmetic. Dismal itu kekurangan. Iya, dismal itu di sini kayak jelek gitu ya. Aritmatik
aritmatika. Gue nggak ngerti sih ini maksudnya kalau aritmatika apa. Cuman kayaknya dia ini mau ngomongin bahwa udah ada tuh ya, a host of individuals, organizations, and business are working to solve water-based law. Jadi kayak udah ada beberapa perusahaan atau beberapa organisasi, ada beberapa bisnis yang mengerjakan gimana sih caranya buat bikin air bersih ya. Ya kayaknya sih itu ya. Karena di Smell itu kan jelek ya, kayak apa ya, buruk lah, buruk. Cuman ini kalau misalkan kita lihat yang A, the spread of greater water shortage in Afrika, India, dan Spain. Penyebaran dari kekurangan air yang lebih hebat lagi di Afrika, di India, dan Spanyol. Enggak. Ya, ini dia kayaknya nggak bakal membicarakan. Bisa ya, ini bisa dulu. Ini kayaknya sih bisa. Coba gue lihat ke paragraf yang sebelumnya dulu ya. Gloomy water news, however, is not just a thing to the future. Today, an estimated 1.2 billion people drink unclean water, and about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage systems. More than 5 million people die each year from water-related disease, such as cholera, dysentery, all over the globe. Homes and municipalities are pumping water out of the ground faster than it can be replenished. Oh, ya. Oke, ini ya, ini lagi ngomongin air bersih, ya, kekurangan air bersih, ya, di mana intinya mereka ini pompa air dari tanah tuh lebih cepat lah ya, lebih cepat daripada bisa disuplai ulang. Terus ini dia bilang, ini udah ada banyak nih ya, ketika dia ini pergi jalan-jalan gitu ya selama 2 bulan ke Afrika, India, sama Spanyol, ini udah banyak organisasi dan bisnis-bisnis yang lagi mengerjakan si air yang jelek tersebut lah, jadi mau dibikin air bersih lah. Gitu ya, jadi ini yang A ini nggak bisa nih, salah. Ya, yang A ini salah. Kenapa? Bahkan nggak terjadi di Afrika, di India, sama di Spanyol. Oke, kemudian yang B, the writer's discoveries of gloomy water news. Enggak, ya ini di paragraf yang ini ya, gloomy water news nih. Berita air jorok, air kotor. Ya, gloomy itu kayak kotor gitu sih setahu gue. Kalau di sini maksudnya. Oke. Kemudian yang C, techniques taken to obtain maximum efficiency from drop of water ya. Yang C ini bisa. Ya, cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang maksimum gitu ya, untuk mendapatkan si tetes air, ya, tetes air yang bersih. Cuman ini agak rancu ya bahasanya. Cuman ini bisa yang C. Kita cek dulu yang D. Another environmental specters confronting humanity. Specters itu hantu ya, momok. Satu sosok yang mengerikan ya. Oke, enggak, ini kalau nggak salah ada di paragraf 1 aja, ya, karena ini yang ditanyakan adalah bagian yang selanjutnya, itu kira-kira paragraf yang selanjutnya itu bakalan membahas soal apa. Kemudian yang E, the solving ideas of individuals, organizations, and business problem. The solving ideas of individuals, organizations. Oh, yang ini enggak juga. Ya, dia ini lagi membicarakan ide-ide buat menyelesaikan masalah
Ya, masalahnya si individuals, si organisasi sama si bisnis. Resolving ideas. Oh, masalah bisnis. Di sini ada masalah bisnisnya. Kemudian ada organisasinya, ada individualnya. Tapi solving ideas for what ya? Untuk apa ya? Ini juga rada rancu ya. Tapi mungkin bisa kita cek yang C, teknik taken to obtain maximum efficiency ya. Ini sih kayaknya yang paling cocok ya, karena lagi ngomongin kekurangan air tersebut ya. Terus ini dia bilang banyak individual ya, orang-orang ataupun organisasi-organisasi ataupun bisnis-bisnis gitu ya, yang melakukan, yang kepengen, yang lagi nyari cara buat menyelesaikan si air yang jelek tersebut. Aritmatikanya, gue kurang paham di sini aritmatikanya maksudnya gimana. Cuman mungkin kayak teknik apa ya? Tekniknya mungkin ya. Intinya gitu deh, caranya, secara apanya gitu. Ini lagi banyak yang mengerjakan. Cuman nggak menyelesaikan secara langsung lah mereka ini. Intinya cuma bantu cari penyelesaian aja. Ya, jadi ya mungkin bisa yang C. Ya, mungkin bisa yang C. Kenapa yang C ini bisa jadi penyelesaian masalah dari Walters-Wismol arithmetic tersebut. Ya, teknik yang dipakai, gitu, yang diambil buat mendapatkan efisiensi maksimum dari setiap tetes air. Mungkin bisa, ya. Tapi ini emang yang paling deket ini sih. Kalau yang ini solving ideas, tapi ada business problem di sini ya. Jadi gue rada rancu. Terus solving ideas-nya, ini solving ideas for what? Kalau yang ini kan dia langsung ngomongin ngerujuk ke si ini ya, software Wismol ini. Intinya dia masih ada, kita bisa nangkep lah. Jadi di sini dia bilang setiap tetes air, berarti mungkin tetes air yang bersih. Emang ini juga rancu. Cuman kalau gue disuruh milih jawaban, gue yang C. Oke, ada yang mau ditanyain dulu yang nomor 3? Rada membingungkan emang. Pak, Ya, Nick. kalau yang E, misalnya water problems, berarti pilih yang E dong. The solving ideas, lebih ke gini ya mungkin ya, jawaban yang lebih tepatnya. The ideas for Walters-Wismol problem from individuals, organization, and business. Business. Ini masalahnya ada business problem sih. Ini maksudnya apa ya? Dan masalah bisnis. Iya, kalau bisnis aja mungkin bisa benar ya. Bahkan kalau misalkan gini aja, gue pasti ini problem sih hilang. Ya karena ini rancu banget nih, gue nggak ngerti maksudnya gimana. Ini gue pasti milih yang gitu nih. Oke, Kak. Oke. Selanjutnya ya, nomor 4. Masih di teks yang sama. What inference can undermine the information taken from the passage? Kira-kira kesimpulan apa gitu ya yang bisa menjadi sesuatu untuk dipikirkan. Undermine itu kayak apa ya bahasanya? Undermine itu kayak ngilangin, ngejelekin, membuat jelek, ya, apa ya, ngerusak, apa sih, membuat jelek lah, ya, bikin jelek. Jadi kesimpulan yang bisa bikin jelek, informasi yang
yang dapat membuat si informasi yang diambil dari bacaan tersebut jelek. Oke, gua nggak ngerti ini maksudnya. Poor sanitation leads to water-related illness. The growth of poor population is imbalance. Ada yang ngerti nggak ini maksudnya nomor 4 apaan nih kira-kira? Yang jelas undermine itu bikin jelek. Menurut Meisara gimana nih? Kalau nomor 4 menurut Mei? Meisara menghilang? Meisara ya hilang dia. Kalau menurutnya Nadira gimana? Hah? Ya kak. Ya, nah menurut lo nomor 4 ini soalnya maksudnya apa nih? Jujur aku juga agak bingung kak. Agak bingung juga, oke. Kalau gitu Nazla lu bener nih jawabnya nih Nazla. Nazla. Ya kak. Menurut lu nih soalnya ngomongin soal apa nih? Tadi itu kirain Nazla dia salah nulis kak. Jadi kirain Nazla pertanyaannya itu apa kesimpulan yang bisa diambil dari si paragrafnya itu. Terus ya udah Nazla jawab B. Oke, bentar ya. Nih, undermine. Iya, bikin jelek kan? Benar. Tuh. Ngerusak, yang bisa ngerusak. Kesimpulan yang bisa ngerusak can undermine the information taken from the passage. Oke, thank you Nazla. Coba lagi, coba menurut Niko juga benar nih Niko. Kira-kira menurut lo apa nih Niko? Maksud soalnya nih nomor 4. Kayaknya simpulan yang bisa bikin informasinya nggak benar. Tapi nggak tahu juga. Memang kesimpulannya itu, jawabannya yang B gitu. Ini jawab yang B gitu. Bingung juga. Kesimpulan yang bisa bikin, gimana tadi? Kesimpulan yang bisa bikin informasinya jadi salah. Informasinya jadi salah. Oke, coba nanti ini gua cek dulu ya yang nomor 4. Kita skip aja dulu, takut kelamaan nanti. Yang nomor 5. The topic underlying both passages ini masih sama ya. Topik dari dua bacaan ini nih kira-kira apaan? Coba lihat ya. The auto industry is a key component of the US economy. Economists use 2008 data to build estimates of what a shutdown would cost in summer 2008. Bentar ya, gue baca dulu sebentar. At the big three apaan nih big three? Estimates were that big three, ada big three lagi apa ini? Big three shutdown apa ini? Big three. Oke, ini dia lagi ngomongin tentang ini nih. Iya, ini dia intinya yang teks A ini yang paragraf 1 ini topiknya membicarakan soal si Big Three ini nih. Big Three ini nutup nih. Gua nggak tahu nih Big Three ini apa. Kemudian yang paragraf kedua, estimates were that the Big Three shutdown. Ini ngomongin nih soal penutupan si Big Three ini. Kayaknya nama perusahaan. Ya, kayaknya nama perusahaan kayaknya. Kemudian yang paragraf ketiganya
Kalau paragraf ketiga ini lebih ke ngomongin ini ya, soal si pendapatnya si David Weiss inilah. Ya, pendapat si David Weiss, that if GM and Chrysler disappear, Big Three itu ternyata 3 perusahaan besar ya. Salah satunya itu ada Chrysler sama GM. Terus ini dia bilang that if GM and Chrysler disappear, there could be an increase. Jadi kayak dia ngomongin ini udah ada satu Big Three yang tutup nih. Ya, terus ini ada dampaknya dia bilang kan. Berarti ini sama-sama masih ngomongin Big Three juga nih. Ya, cuman dia ini lagi ngomongin dari sisi kalau misalkan sampai nambah gitu ya, si Big Three-nya ini nambah. Oke. Kemudian yang teks B in November ini ngomongin Big Three lagi ya. Saya tadi itu Big Three makers were liquidated or completely shutdown. Ya, ini masih sama nih topiknya ya. Membicarakan soal Big Three shutdown ya. Kemudian yang paragraf kedua, Michael Sherman of Time Magazine, he compared possible collapse South Korea Daewoo, bla bla bla, dalam Big Three di United States. Ada Big Three lagi nih di-mention. Ya, ini lagi ngomongin dampaknya terhadap Korea ya. Oh enggak, ini ternyata paragraf yang kedua dari teks B ini ngomongin Big Three yang ada di Korea, ya. Ini Daewoo ya. Despite as Daewoo unable to play this one. Iya, ini maksudnya perusahaan besar juga lah. Ya, perusahaan besar juga yang ada di Korea. Terus ini lagi ngebandingin gitu ya sama yang Big Three yang ada di US. Jadi ini jawabannya kayaknya berhubungan sama the economic problems faced by United States. Enggak, yang A salah ya. Karena di teks B ini dia banyak membicarakan yang di Korea. Kemudian yang B, impact of the Big Three shutdown to US economy. Bisa jadi. Tapi gini, kalau yang ini, yang teks B emang kan yang paragraf 2-nya itu dia lebih ke ngomongin si perusahaan besar yang ada di Korea. Ya, topik yang keduanya sih itu ya sebenarnya. Cuman yang di pertama ini lagi ngomongin Big Three shutdown juga, jadi mungkin bisa yang B. Kemudian yang C, the auto industry working in the United States, enggak. Yang C salah ya. Yang D, the decision taken concerning the US economy, enggak. Pilihan enggak ya, bukan ini ya topiknya. Kemudian yang E, the influence of foreign auto industry, enggak, ini juga sama ya. The influence of foreign auto industry to US economy, enggak. Influence foreign auto industry, kalau mau ini terhadap si Korea. Ya, yang E. Tapi juga ini salah, ya bukan dari keduanya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nanti nomor 4 gue skip dulu. Di minggu depan kita bahas lagi. Ya. Ada yang mau ditanya nomor 5? Benar nggak yang B? Iya, benar yang B. Impact of the Big Three shutdown to US economy. Oke, kalau udah nggak ada, boleh dinyalain dulu kameranya. Tadi karena kita mulainya agak telat ya, agak telat beberapa menit, tadi 15 menitan ya. Oke, gue masih bingung sama nomor 4, maksudnya gimana nanti coba gue cek lagi, gue cek ulang. Yang lain mana nih? Oke, lagi-lagi gue mau ngingetin aja palingnya, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ya. Gue udah kayak kalian aja ya. Minumin vitamin, minumin. Kalau gue dulu nyaranin anak-anak Zen yang di Bali sih, Enervonse ya, Enervonse sama Omega 3 ya, itu bagus banget buat dikonsumsi. Terus konsumsinya setelah makan pagi sekali aja tuh.
ya. Terus apa lagi ya? Ingat jadwal dibikin, diikutin. Ya, jadwalnya diikutin, jangan cuma dibikin terus lo besok aja lah. Jangan. Kalau misalkan lo besok aja tuh nanti ujung-ujungnya lo lulusnya besok aja. Ya, lulus SBM-nya jangan, oke? Terus tetap semangat belajarnya, jangan lupa diimbangin sama istirahat. Kalau kalian butuh kelas tambahan silakan hubungin gue nggak minta bayaran, ngomong aja, kumpulin orang. Apa lagi ya? Cuman gue kalau sekarang ini lagi bisanya itu kebetulan cuman Sabtu Minggu aja, karena kemarin gue dihubungin sama Zen Edu buat ngapain lah gitu, gue juga masih kurang jelas buat ngisi kelas, ada project baru itu sama Zen Education, cuman belum tahu juga. Jadi gue lagi rada sibuk kalau mau di Sabtu sama Minggu gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang kalian temukan di internet, di buku-buku latihan, di TO, silakan kalau misalkan kalian mau tanyain gue. Itu aja ya, lagi-lagi gue ingetin dan semangat karena tetap bekerja keras dulu ya sekarang ini, karena kerja keras itu nggak akan pernah mengkhianati kalian. Oke, cuma ingat kerja kerasnya yang efektif. Oke, itu aja. Thank you so much buat kalian yang udah di kelas gue pada sore hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kita